Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada diri kita nikmat yang sangat berharga. Nikmat-nikmat Allah yang berharga diantaranya yaitu nikmat hidup. Hidup ini nikmat. Yang bisa merasakan nikmatnya orang hidup, ya orang hidup. Tetapi yang lebih bisa merasakan bahwasanya hidup ini adalah nikmat adalah orang mati. Nanti kalau sampean sudah mati, baru bisa lebih merasakan, oh ternyata hidup itu memang betul-betul ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dunia ini punya keahlian membaca Al-Quran, kemudian nanti kita berpesan kepada ahli waris, kepada anak, anakku, jangan lupa nanti kalau bapak mati, Al-Quran itu dibawakan ya ke kuburan. Terus dikubur kita ngaji terus, karena memohon HP juga nggak ada signalnya, nggak ada casenya, jadi HP-nya dipakai anaknya kalau kita sudah mati. Maka kita nggak bisa main HP lagi, baca Al-Quran aja terus. Yang sholat juga begitu, sholat terus. Yang zikir juga begitu, minta dibekali tasbih. Dikubur, zikir terus. Semua itu enggak meningkatkan derajat di sisi Allah, tidak mendapatkan setitik pun pahala. Semuanya enggak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika kita masih hidup di dunia ini, jangankan baca Al-Quran, jangankan sholat, mengucapkan satu kali subhanallah itu harganya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya, coba aja kalian kubur. Seorang ulama mengkiaskan ada 3 seorang musafir yang sedang merantau niat mencari harta karun. Ya, ketika berjalan masuk ke hutan gelap, akhirnya dia terperosok masuk dalam gua. Sesampainya di gua gelap, gak ada suara apa-apa, gak ada sinar sedikit pun, dan 3 musafir ini pun juga gak membawa lentera, gak membawa lampu. Dalam kegelapan dia ingin jalan kemana gak tahu, mana kanan mana kiri. Dia taunya cuma depan sama belakang saja. Kalau dia melangkah berarti ke depan, kalau dia mundur berarti ke belakang. Nah, kalau dia nyamping kanan ya ke kanan katanya, tapi dia nggak tahu mana kanan mana kiri, namanya gelap. Kemudian ada suara, Fulan bin Fulan, itu ada batu-batu kerikil, itu ambil. Kalau kamu ngambil banyak kamu akan rugi, ngambil sedikit kamu rugi, nggak ngambil juga rugi. Maka 3 orang ini bingung. Namanya orang sesat Pak, panik ya kan, pikirannya nggak normal. Akhirnya apa? 3 orang ini punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang satu penasaran, banyak rugi, sedikit rugi, nggak rugi. Akhirnya semua kantongnya diisi batu-batu kerikil itu. Yang nomor 2, banyak rugi, sedikit rugi, nggak juga rugi. Ya ngapain banyak-banyak, sedikit saja. Yang satu motong, merajuk, nggak ngambil sama sekali. Masya Allah. Kemudian singkat cerita 3 orang ini menemukan jalan keluar, namun masih dalam kegelapan. Setelah dia keluar dari goa, pintu gua tertutup. Ya, pintu gua tertutup. Setelah dia istirahat di depannya gua, waktu terus berlalu, akhirnya matahari mulai muncul. Dia bangun dari tidurnya, kemudian dia melihat batu-batu itu, ternyata batu itu adalah intan permata. Bagaimana kalau yang ngambil banyak itu dari sampean? Kira-kira bayangkan aja. Rugi, intan permata, kok cuma kantong yang diisi. Andaikan tahu saya lepas sarung saya, nggak apa-apa saya nggak pakai sarung. Bayangkan Pak, intan permata. Yang ngambil sedikit rugi, cuman kantongnya satu aja diisi, rugi, nyesel. Yang tidak ngambil Pak lebih menyesal.
Sementara dia mau kembali ke gua, mau buka gua, nggak bisa. Biarpun diambilkan alat berat seperti apa saja, diakalin seperti apa saja, nggak bisa. Pintunya tertutup bulat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sering mendengarkan nasihat-nasihat agama dari para ulama, dari tabligh akbar, dari YouTube dan sebagainya ya, tentang nilai-nilai amal agama. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau baca Al-Quran satu hurufnya itu satu hasanah. Satu hurufnya satu hasanah. Kalau satu ayatnya ya, dalam riwayat beliau yang mulia menceritakan satu ayatnya itu lebih berharga daripada satu ekor sapi, betina, gemuk, dan gunting. Yang harganya kalau sekarang kisarannya 20 juta. Satu ayat itu lebih dari 20 juta kata Rasulullah. Nah, orang yang berzikir pahalanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Satu pohon ditumbuhkan yang besarnya kalau dikelilingi kuda itu 1 tahun tidak bisa. Dalam riwayat yang lain, barang siapa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, maka ada burung, ya, burung di danau, burungnya besar. Kemudian dia itu masuk ke dalam danau, setelah masuk dia terbang, kemudian 600 sayapnya itu dikepakkan, maka siap tetesan air itu beristighfar, mintakan ampun orang yang bertasbih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kabar-kabar yang seperti ini seperti kabar-kabar yang didengar oleh 3 musafir tadi. Ya kan? Karena kita masih di dunia. 27 derajat itu apa ya? Pahala itu apa ya? Ya kan? Pahala itu apa? Derajat itu apa? Ya. Kita belum tahu. Nanti kalau kita sudah masuk ke liang kubur, baru tahu. Masya Allah, ternyata ini pahalanya sholat berjamaah. Ternyata seperti ini pahalanya baca Al-Quran. Ternyata seperti ini pahalanya berzikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sudah sampai di alam barzah, mau kembali lagi ke dunia nggak bisa. Walaupun kita punya uang banyak, jadi pejabat, jangankan sampean, Fir'aun aja nggak bisa kok kembali ke dunia. Ya, presiden saja nggak bisa kok, apalagi jadi rakyat. Presiden loh kalau mati nggak bisa kembali lagi, apalagi jadi rakyat. Kalau sudah dikubur tinggal nyeselnya. Yang biasa sholat tahajud 12 rakaat nyesel kok cuma 12 rakaat. Yang setiap hari baca Al-Quran 1 juz nyesel kenapa cuma 1 juz. Nah, yang istiqomah 3 hari setiap bulan nyesel kenapa kok nggak seminggu setiap bulan. Yang 40 hari setiap tahun masih nyesel kenapa nggak 4 bulan setiap tahun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah rajin amal agama tetap menyesal. Tetap menyesal. Nanti kalau sudah sampai di alam barzah seperti itu ceritanya. Apalagi yang waktu di dunia dia bermalas-malasan sholat. Waktu yang di dunia dia meremeh-remehkan sholat. Semau-maunya. Nah, nunggu hidayah, ditunggu-tunggu, akhirnya apa? Keburu malaikat Israel datang. Belum sempat tobat, sudah dikafani, masuk ke liang kubur, nangis. Akhirnya dikubur dia nangis, merintih, mengeluh, minta untuk dikembalikan ke dunia lagi. Ini yang cerita Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang yang di dunia suka meremeh-remehkan sholat, ya, suka mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di alam barzah dia akan menangis. Dia akan menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Menangis, merintih, mengeluh, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, sebentar saja saya akan bertobat, saya akan beramal soleh. Tetapi Bapak hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya.
Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga kita ada rasa bangga, rasa senang, rasa nikmat dalam mengamalkan agama.